Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Inayatul Ajija. Saya dari kelas G5 Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar anggaran perusahaan atau penganggaran perusahaan. Tentunya di sini saya tidak sendiri untuk membahas materi ini. Saya bersama teman saya, Fahmi Muharam. Baik, untuk materi pertama mungkin yang akan dibawakan oleh saya yaitu apa sih anggaran? Anggaran merupakan hasil menyusun anggaran. Sedangkan penganggaran adalah proses menyusun anggaran. Penganggaran adalah perencanaan keuangan suatu organisasi. Penganggaran adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Oke, di sini ada anggaran sebagai alat manajemen. Tentunya di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. Semakin kompleksnya masalah menyebabkan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran atau lengkapnya business budget adalah salah satu bentuk berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. Yang kedua ada anggaran pendekatan sistem. Anggaran dapat dipilih sebagai sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau sebagai suatu subsistem yang memperlakukan hubungan interface dengan subsistem yang lain yang ada dalam perusahaan itu. Untuk selanjutnya ada anggaran dan penganggaran. Salah satu definisi anggaran yang banyak dipakai adalah business budget sebagai suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Untuk selanjutnya yaitu ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Dalam prakteknya, suatu perusahaan dapat memilih dua alternatif dilihat dari segi ruang lingkup ataupun intensitas penyusunannya. Di sini ada dua alternatif. Pertama, menyusun anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Anggaran jenis ini disebut budget komprehensif. Alternatif kedua yaitu menyusun anggaran dengan ruang lingkup terbatas. Anggaran jenis ini disebut budget parsial. Selanjutnya, anggaran dan fungsi manajer. Fayol, seorang ahli di bidang manajemen, mengatakan bahwa peranan business manager itu ada 6 bidang, yakni yang pertama teknis atau berproduksi, yang kedua komersil atau jual beli dan pertukaran, yang ketiga finansial, mencari dan menggunakan modal, yang keempat keamanan, perlindungan terhadap orang dan barang, yang kelima accounting atau catatan administrasi dan keuangan, dan yang terakhir manajerial dan atau planning. Selanjutnya ada anggaran fixed and anggaran continuous. Itu berdasarkan fleksibelnya, budget dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama anggaran fixed dan yang kedua anggaran kontinu. Selanjutnya ada anggaran dalam dimensi waktu. Pada dasarnya dimensi waktu dalam anggaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang menyangkut masa lalu, yang kedua menyangkut masa sekarang, dan yang ketiga yang menyangkut masa yang akan datang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam penganggaran. Yang pertama produk, yang kedua pasar, yang ketiga kebijaksanaan produksi, yang keempat rencana produksi, yang kelima rencana penelitian dan pengembangan, yang keenam organisasi, dan yang terakhir finansial. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan manfaat anggaran sebagai alat manajemen.
Tentunya semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, maka akan semakin banyak juga persyaratannya. Persyaratan yang dimaksud itu meliputi yang pertama jenis dan mutu data yang dapat disediakan, yang kedua sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan, yang ketiga sikap manajemen di dalam menanggapi adanya pengubahan biaya dan harga-harga, dan yang terakhir tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahannya untuk mengubah anggaran. Oleh karena itu, manajemen perlu menentukan terlebih dahulu pilihan sasaran dan manfaat apa yang ingin diperoleh dari penggunaan anggaran sebagai alat manajemen. Oke, selanjutnya di sini ada tahap-tahap perkembangan anggaran. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir. Yang kedua, anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otoritasi pengeluaran dana atau kas. Dan yang terakhir, anggaran sebagai pengukur efisiensi. Terus di sini ada pemilihan manfaat anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan. Dengan adanya 3 tingkat perkembangan manfaat anggaran yang berbeda, perlu dilakukan pemilihan manfaat anggaran mana yang cocok bagi suatu perusahaan. Di sini ada ciri-ciri industri dan persaingan yang dihadapi perusahaan serta pengaruh ciri-ciri tersebut terhadap sifat anggarannya. Ciri-ciri yang dimaksud adalah yang pertama, sifat persaingan yang dihadapi. Yang kedua, sifat penjualan produk perusahaan. Yang ketiga, sifat proses produksinya. Dan yang terakhir, tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri bernama Fahmi Muharam dengan NPM 112-11326, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Tekniken. C. Struktur organisasi dan penganggaran biaya. Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan mengawasi keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan sebagai alat akuntansi dalam rekening rugi laba. Keuntungan yang dianggarkan juga disusun dalam bentuk anggaran rugi laba. Cara menghitung keuntungan dari segi akuntansi maupun dari segi anggaran tidak berbeda, baik dari segi format maupun pendekatannya. Namun dari segi penganggaran biaya memerlukan perhatian khusus. Hal itu disebabkan karena beberapa hal. 1. Item biaya. Misalnya materi atau bahan baku dapat terjadi di berbagai pusat anggaran. Sedangkan dalam pelaporan akuntansinya harus dikenal satu item biaya, yakni material atau bahan baku yang semuanya masuk ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Yang selanjutnya nomor 2, penanggung jawab biaya atau dapat disebut juga sebagai pusat anggaran, bertanggung jawab atas berbagai item biaya. Sedangkan berbagai item biaya nanti di dalam laporan akuntansinya mungkin akan masuk ke dalam berbagai kelompok biaya atau pusat biaya sesuai fungsi untuk apa biaya itu dikeluarkan. Dengan kata lain, suatu item biaya yang terjadi dalam satu pusat anggaran harus dialokasikan terlebih dahulu ke berbagai pusat biaya sebelum dibebankan pada barang jadi atau produk akhir. Misalnya, bensin sebagai bahan bakar kendaraan, di mana kendaraan ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pabrik, pemasaran, dan administrasi. Untuk itu, perlu dibedakan antara penganggaran biaya dengan pemanfaatan biaya. Yang pertama, pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Struktur organisasi mencerminkan A. Pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi ke dalam berbagai jabatan yang dibentuk oleh perusahaan itu. Kemudian B. Pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai hierarkinya. Hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan atau posisi dalam perusahaan itu. 2. Penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya. Penganggaran biaya menunjukkan pada kita proses tentang bagaimana menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas jenis biaya tertentu. Proses ini mengharuskan kita untuk dapat menginventarisasi terlebih dahulu semua bagian, seksi, urusan dalam perusahaan itu untuk dapat ditunjuk. Sebagai pusat anggaran atau budget center,
Sebagai pusat anggaran, ditentukan pula jenis biaya apa saja yang berada pada tanggung jawabnya, baik dalam perencanaannya maupun pengawasannya. Semua item biaya yang ada dalam perusahaan pada akhirnya harus dibagi habis dan ditentukan penanggung jawabnya. Dengan demikian, kekeliruan dalam perencanaan biaya dengan mudah akan dapat dicari siapa penanggung jawabnya. Penanggung jawab biaya dalam hal ini belum tentu juga menjadi pihak yang memperoleh manfaat akhir dari suatu biaya. Nantinya memang harus menanggung biaya bersangkutan untuk seterusnya dibebankan pada produk akhir yang dihasilkan. D. Mekanisme penyusunan dan relevansi anggaran. 1. Mekanisme penyusunan anggaran. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, perusahaan seharusnya menyusun anggaran yang merupakan penjabaran secara lebih terperinci dari masing-masing tujuan menjadi program-program kerja yang akan dilaksanakan. 2. Fungsi anggaran bagi perusahaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bisnis budget adalah suatu financial plan. Usaha-usaha manusia akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Begitu halnya dengan perusahaan-perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan anggaran. Meskipun begitu, banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: A. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi atau potensi kapasitas produksi dan lain-lain, maka terlaksananya dengan baik. Kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. B. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. C. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. D. Kondisi yang terjadi tidak 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Karena itu, anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Masing-masing tujuan ini kemudian dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, tujuan-tujuan yang umum yang menyangkut hal-hal seperti A. Ekonomis finansial, berupa peranan yang diinginkan oleh perusahaan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi. Finansial, berupa mencari keuntungan sebagai persyaratan agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. B. Konsumen, bahwa produk yang dihasilkan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, memelihara hubungan baik dengan konsumen. C. Pemilik modal, menjalin hubungan yang sebaik mungkin dengan kaum pemilik modal agar mereka tetap bersedia memberikan modalnya dan kita tidak mengecewakan pemilik modal tersebut. 2. Tujuan-tujuan yang khusus yang menyangkut hal-hal seperti A. Produk, misalnya perusahaan ingin dikenal sebagai produsen produk-produk bermutu. B. Luas daerah pemasaran yang ingin dicapai nasional atau regional, jadi lebih mencakup ke pemasaran nasional dan meliputi internasional. C. Market share yang ingin dimiliki. D. Return on investment tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Tekniken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rahayu Lestari, NPM 11 211074 dari Universitas Digitek. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mekanisme penyusunan anggaran dan kelemahan anggaran. Yang pertama adalah mekanisme penyusunan anggaran. Pelaksananya akan melibatkan seluruh bagian dengan personalia dari berbagai jenjang organisasi dengan berbagai keahlian yang berbeda dan melibatkan berbagai fungsi operasional anggaran. Yang kedua adalah kelemahan anggaran. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasinya, maka terlaksananya dengan baik pada ketepatan estimasi tersebut. Anggaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam melaksanakan tugas, bukan menggantikannya. Dan yang terakhir adalah kondisi yang terjadi tidak 100% sama dengan yang diramalkan. Karena itu, anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Terima kasih.